Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herandi Asari, NPM 18310057 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahati. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah sharing, di mana sharing itu akan membahas tentang kranium dan foramina beserta isinya. Saja. Yang pertama, ini adalah gambar. Ini adalah gambar atau bentuk kita dari paling luar dari manusia. Ini adalah gambar bisa dilihat dari frontal. Nah, di sini itu sudah dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut regio-regio dari kepala dan leher. Nah, di sini itu adalah ada regio frontalis. Kemudian di sini ada regio orbitalis. Sini ada regio temporalis, sini ada regio nasalis, kemudian ini adalah regio infraorbitalis, kemudian di sini ada regio zygomatica. Langsung aja kita masuk ke kraniumnya atau pembahasan kita. Nah, sini ini adalah bentuk dari tengkorak atau kranium manusia. Ini. Nah, di sini secara fungsinya atau untuk lebih mudah kita memahami, tulang bagian kepala ini dibagi menjadi dua menurut fungsinya. Yang pertama itu ada viscera cranium, kemudian ada neurocranium. Kemudian kita akan membahas viscera cranium terlebih dahulu. Viscera cranium ini di mana dia fungsinya untuk tulang-tulang yang membentuk wajah. Yang pertama itu ada os mandibula. Ini adalah mandibula, bisa dilihat. Kemudian itu ada os, di sini ada os vomer. Di sini kemudian ada ethmoidal, di sini tidak terlihat gambarnya. Pada gambar ini tidak terlihat. Kita alihkan gambarnya. Nah, ini dia. Ini adalah os, di sini mandibula. Kemudian ini ada vomer. Kemudian di sini ada os ethmoidal. Kemudian ada sphenoidal. Kemudian ada concha nasalis mediana. Nah, ini adalah itu yang tadi disebutkan, itu adalah tulang-tulang yang membentuk wajah atau viscera cranium. Kemudian kita akan membahas tentang neurocranium. Nah, neurocranium ini yang pertama di sini ada os frontal. Kemudian di sini ada os parietal. Di sini ini adalah parietal. Sini yang ini yang warna coklat, dia tuh terbentuk ada bagian kanan dan kiri atau dextra sinistra. Kemudian di belakang di sini tidak terlihat ada. Nah, ini adalah bagian dari tulang parietal yang warna coklat. Kemudian di sini ada os occipital paling belakang. Kemudian di sini ada os temporal. Temporal ini juga dibagi menjadi dua, ada bagian kanan dan kiri. Nah, itu adalah termasuk di mana bagian tulang neurocranium. Neurocranium ini dia yang melindungi bagian saraf. Dari namanya saja kita sudah mengetahui neuro, ya. Kemudian kita lanjut ke bawah gambar yang berikutnya. Nah, sini kita akan membahas tentang strukturanya. Nah, struktura itu adalah bagian secara istilah atau secara bahasa itu adalah artinya jahitan. Nah, di sini ada struktura coronalis. Ini adalah struktura coronalis dari sini sampai sini. Ini adalah gambar tengkorak manusia dilihat dari superior atau dilihat dari atas. Ini adalah struktura coronalis. Nah, struktura coronalis ini dia itu ada bregma.
ini adalah bregma. Bregma itu adalah pertemuannya antara struktura koronalis dengan struktura sagittalis. Nah, ini adalah struktura orbitalis yang ini dari sini sampai sini. Nah, ini adalah vertex, di mana vertex ini adalah bagian tertinggi dari manusia. Kemudian itu ada struktura lamboidea, yang ini adalah struktura lamboidea paling belakang. Nah, di sini pun ada lambda. Lambda ini dimana dia adalah pertemuan antara struktura lamboidea dengan struktura sagittalis. Nah, itu kemudian ada tuber parietalis, kemudian ada linea temporalis, ini kemudian ada linea temporalis superior, inferior, kemudian ada tuber parietal. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, ini dia gambar dilihat dari posterior atau dari belakang. Nah, dari belakang ini tadi ada sutra lamboidea, kemudian ada inion. Inion ini adalah bagian terlemah dari manusia. Biasanya ya, ini adalah inion. Kemudian ada sutura occipitamostoidea, ada sutura pariematomaidea, kemudian ada sutura squamosa. Selanjutnya kita bahas yang selanjutnya. Nah, ini adalah gambar tengkorak atau kranium yang dilihat dari bagian dalam. Nah, dari dalam ini kemudian ada sulcus sinus sagittalis superioris yang ini, kemudian ada crista frontalis, ini dia. Kemudian ada sulcus arteria mania median, ini. Selanjutnya itu ini adalah basis cranii interna. Nah, pada gambar ini itu dilihat dari superior. Nah, di sini itu adalah di mana ini kemudian di sini ada crista frontalis, ada foramincaecum, ada ala crista galli, ada crista galli. Itu kalian sebenarnya harus hafal paten atau kalian bisa hafalkan sendiri. Kemudian nah, ini adalah bagian dari basis cranii interna juga. Ini agak lebih mudahnya itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fossa cranii anterior, sebelah sini. Di sebelah sini itu adalah bagian fossa cranii anterior. Kemudian ada fossa cranii media dari sini sampai sini. Kemudian yang terakhir ada fossa cranii posterior yang paling belakang. Nah, agak mudahnya kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, sebenarnya yang termasuk fossa cranii anterior itu ada lamina cerebrosa yang ini. Kemudian ini adalah yang ada ini canalis opticus. Ini ada fissura orbitalis superior. Ini ada dorsum sellae. Ini adalah foramen magnum. Selanjutnya nah, ini adalah foramina dan beserta isinya. Ini
dilihat dari inferior, jadi dilihat dari bawah. Di sini saya akan sharing tentang basis krani eksterna. Yang pertama itu ada fossa incisura foramina incisifum. Yang ini ada di mana isinya itu ada nervus nasoplatynus atau nervus maxillaris. Kemudian ada foramina flatinum majus. Yang ini ya, di mana tempat keluarnya nervus flatinus major atau nervus maxillaris. Kemudian ada arteri palatina major. Kemudian di sini ada foramina palatina minor, di mana dia tempat keluarnya nervus palatina minor, arteria palatina minor. Kemudian di sini ada viscera orbitalis inferior, di mana dia tempat keluarnya arteri infraorbitalis, ada vena ophthalmica inferior, kemudian ada nervus infraorbitalis, kemudian ada nervus ligamenticus. Selanjutnya foramen oval. Ini adalah foramen oval. Ini yang lubang yang kecil. Ini adalah di mana keluarnya nervus mandibularis. Kemudian ada plexus venosus foramina ovalis. Ya, sebenarnya kalian bisa baca sendiri dari sini, keterangan dari tabel ada. Itu adalah di mana tempat keluarnya atau isi dari foramina ini, dari foramina basis eksterna. Kemudian kalian harus paham dan harus hafal isinya. Ini juga kemudian ini adalah basis krani interna. Kalian bisa lihat di halaman 17. Di sini itu sudah dijelaskan tentang foramina beserta isinya, di mana dia ada isinya seperti lamina et, foramina cibrosa, itu ada tempat keluarnya nervus olfaktorii, kemudian ada arteri adenoidal anterior, kemudian seperti canalis opticus, ini dia tempat keluarnya nervus opticus, tempat keluarnya arteri ophthalmica atau isinya atau yang melewatinya. Kalian bisa baca-baca di tabel ini. Selanjutnya itu saya akan sharing tentang perkembangan tengkorak atau kranium dari embriologinya. Ini dia. Nah, di sini ada ventriculus anterior, di mana di sini belum tertutup oleh beberapa tulangnya. Yang pertama ventriculus anterior, dia itu nutup pada minggu 36. Kemudian di sini ada ventriculus posterior, dia akan menutup pada sekitar minggu 3. Di sini ada penjelasannya di bawah. Nah, ini adalah di mana tentang perkembangan tengkorak pada manusia. Jadi embriologi dari tengkoraknya, di mana dia ini pada masa bayi atau ini belum tertutup. Ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang klinis apa aja sih yang biasa terjadi
pada tengkorak ini. Nah, biasanya itu yang sering terjadi adalah fraktur pada kranium. Kita bisa baca di sini. Sebentar. Nah, ini dia. Biasa terjadi fraktur di bagian tengkorak manusia atau kranium sini. Biasa terjadi karena yaitu kecelakaan. Nah, di sini ada Leopard 1, kemudian ada Leopard 2, kemudian ada Leopard 3. Itu adalah sebenarnya kalian juga bisa baca di sini. Nah, Leopard ini sebenarnya dibagi-bagi lagi menjadi tiga bagian atau 3 jenis. Jadi dia tuh ada yang frakturnya di sebelah sini, atau dia frakturnya sampai ke sini, atau frakturnya sampai sini. Nah, kemudian yang sering terjadi juga pada os nasal. Nah, karena di sini adalah bagian tulang rawan. Biasa terjadi karena biasa juga kecelakaan, trauma kecelakaan, atau ya ini adalah bagian dari os nasal atau bagian dari tulang hidung pada manusia. Ini adalah bagian dari tulang rawan. Baik, mungkin sharing dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kata-kata, mungkin itu adalah salah dari saya, bukan salah dari bukunya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau maupun apa, dan tolong minta like dan komennya ya. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.